Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih rahmati Allah, kembali kita memuji Allah atas semua nikmat yang Allah berikan dan karuniakan kepada kita, serta kita memuji Allah atas semua kesempatan yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta umat yang setia mengikuti jalan sunnah-sunnah beliau. Sahabat aslih rahmati Allah, kembali masih dalam pembahasan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kitab ini Masya Allah, kitab yang banyak dibaca oleh kaum muslimin, banyak yang bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab yang menghimpun di dalamnya obat dari semua penyakit, yaitu obat dari semua dosa. Beliau juga banyak menukil seperti yang kita bahas di sebelumnya di pembahasan atau pertemuan sebelumnya, tentang dampak buruk sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang manusia. Dan kembali bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim dengan keluasan ilmu beliau juga sering memaparkan atau membahas hal-hal yang menjadi sebuah dampak buruk dari sebuah dosa, dan beliau panjang lebar merincikan, membahas dan sebagainya. Insya Allah pertemuan kali ini kita juga akan melanjutkan pembacaan kitab. Kemarin sudah sampai di halaman 204 dan insya Allah kita masuk ke pasal yang baru. Mari kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun wa min uqubatiha annaha taj'alu sahibaha minas siflati ba'da an kana muhayyan li an yakuna minal 'ilyah. Di antara hukuman dampak dosa adalah sesungguhnya dosa itu menyebabkan seseorang yang melakukannya berada dalam derajat yang rendah setelah seharusnya ia disiapkan untuk mencapai derajat yang tinggi. Fa innallaha khalaqahu qismai ilyah wa siflah. Allah menciptakan dua bagian, ada tinggi, ada yang rendah. Wa ja'ala 'iliyyin mustaqarral iliyah. Mustaqirrul iliyah. Allah menjadikan orang-orang yang derajatnya tinggi itu orang yang menempati posisi dan derajat yang tinggi. Wa asfala safilin mustaqarras suflah, as-siflah. Dan Allah menjadikan orang-orang yang asfala safilin, yang paling bawah itu berada di mustaqirrus siflah. Wa ja'ala ahla ta'atihil a'layin fid dunya wal akhirah. Dan Allah menjadikan para ahli ketaatan, artinya sering berbuat ketaatan kepada Allah, orang-orang yang tinggi di dunia dan akhirat. Wa ahlu ma'siyatihil asfalina fid dunya wal akhirah. Sebaliknya, para pelaku dosa dan maksiat adalah Allah jadikan derajat mereka rendah di dunia dan akhirat. Kama ja'ala ahla ta'atihi akrama khalqihi alaih. Sebagaimana Allah menjadikan ahlu ta'at, ahli ketaatan, itu menjadi akrama khalqihi alaih, sebaik atau semulianya makhluk bagi Allah. Wa ahla ma'siyatahu ahwana, wa ahla ma'siyatihi ahwana khalqihi alaih. Sebaliknya, para pelaku maksiat dan dosa adalah orang yang paling rendah atau paling remeh atau paling hina derajatnya. Wa ja'ala al-izzata li haula wa dhulla aw dhillah was-sighar li haula. Allah menjadikan kemuliaan itu bagi mereka para ahli taat, dan Allah menjadikan kerendahan itu pada ahli maksiat. Kama fi musnad Ahmad min hadithi Abdullah bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilad dhillatu was-sighar ala man khalafa amri. Dijadikannya kehinaan dan kerendahan, remehnya, ala man khalafa amri, kepada siapa yang menyelisihi perintahku.
Fakullama 'amila al-'abdu ma'siyatan nazala ila asfali darajah. Maka setiap kali seseorang melakukan dosa, kemaksiatan, maka ia turun ke derajat yang paling rendah. Wala yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal asfalin. Sampai terus-terusan dia berbuat maksiat, dosa, terus berada di paling bawahnya, asfala safilin. Wa kullama 'amila ta'atan irtafa'a biha darajatan. Sebagaimana sebaliknya, jika seorang itu sering berbuat ketaatan, ya, melakukan ketaatan demi ketaatan, maka derajatnya naik satu tingkat sampai beliau, orang yang sering melakukan ketaatan ini, berada di puncaknya, al-'iliyah. Wala yazalu fi irtifa'in hatta yakuna minal a'lain. Nah, sebagaimana saya katakan, waqad yajtami'u lil 'abdi fi ayyami hayatihi as-su'ud min wajhin wan nuzulu min wajh. Kadang memang namanya kehidupannya, Ibnu Qayyim menyadari itu, terkumpul dalam diri seorang hamba, kadang naik, kadang turun. Kadang dia sedang melakukan ketaatan, dia sedang menapaki tingkat-tingkat tangga-tangga kemuliaan. Saat dia melakukan kemaksiatan, dia sedang menapaki jalan turun menuju jurang kehinaan. Baik, wa ayyuhuma kana aghlab alaihi kana min ahli. Tapi apa yang lebih mendominasi, itu yang bisa dikategorikan orang tersebut ahli taat atau ahli maksiat. Falaysa man sa'ada mi'ata darajah wa nazala darajatan wahidah kaman kana bil'aks. Beliau mengatakan tidak sama orang yang naiknya banyak, bahkan sampai 100 anak tangga, kemudian turun satu tangga, itu tidak akan sama. Artinya beliau mengatakan kalau yang mendominasinya adalah sebuah kebaikan, amal soleh, ketaatan, sekalipun dia pernah melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja, itu masih tergolong dia orang yang soleh, karena yang mendominasi adalah amal-amal kebaikannya. Baik. Walakin yu'radu hahuna lin-nufus ghalatun 'azim. وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب فأي صعود يوازي هذه النزلة. Kadang seseorang itu bisa sedang down gitu, turun, bahkan sejauh-jauhnya turun, bahkan antara jauhnya bainal masyriq, antara timur dan barat, atau bainas sama'i wal ard, fala yafi su'uduhu 1000 darajatan bihadzal nuzul. Bahkan tidak ada manfaatnya tuh, meskipun dia naik itu, meskipun 1000 anak tangga, gara-gara nuzul ini, turun ini, nggak ada manfaatnya. Kama fi sahih, sebagaimana disebutkan dalam sahih, kitab sahih dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, innal abda, sungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimatil wahidah, mengatakan satu kalimat, ya, satu kalimat, la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ala mimma yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Bayangin, menjerumuskan, gara-gara satu itu bisa menjerumuskan ke neraka dan akan sulit naiknya ke atas. Ya, itu singkatnya. Wan nuzul amrun lazimun lil insan. Kadang dalam keadaan yang terpuruk, turun itu ya amrun lazim, itu menjadi hal yang wajib bagi setiap manusia merasakan hal yang demikian. Cuma beliau beliau akan memberikan tips atau akan memberikan, kalau lagi down, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Walakin minan nas man yakunu nuzuluhu ila ghaflah. Nah, tapi ada orang yang dia turun sampai derajat dia lalai dari perintah-perintah Allah. Kalau sekali dua kali misalkan seseorang berbuat maksiat, apalagi tidak disengaja gitu ya, itu masih wajar. Tapi kalau dia itu tidak aware, dia tidak peka, dia tidak bisa membaca, kalau ini semakin dibiarkan, ini akan menyebabkan kerusakan, bahkan kehinaan bagi saya. Bahkan sampai beliau mengatakan yakunu nuzuluhu ila ghaflah. Turun terus ini menuju kepada kelalaian. Artinya dia lalai lagi dengan sholatnya, dengan apa dan lain sebagainya. Fahada
mata staiqadha min ghaflatihi ada ila darajatihi au ila arfa'in minha bihasabi yaqadhatihi. Tapi kata Ibnu Qayyim, kalau ada yang turun ya wajar. Tapi kalau sampai dibiarkan nggak sadar gitu, yang nggak wajar. Bahkan kapan ini bisa diatasi? Kalau dia sadar, terbangun dari kelalaiannya, dia akan bisa kembali ke derajat semulanya, meskipun tadi turun. Tapi kalau dia sadar, langsung naik lagi, turun lagi, naik. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, au ila arfa minha bihasabi yaqadhatihi. Bahkan bisa lebih mencapai naiknya lebih kalau dia ala hasabi atau bihasabi, tergantung meleknya dia. Yaqadhah itu kan artinya melek ya, sadar ya, berubah gitu. Wa minhum, dan diantara manusia, man yakunu nuzuluhu ila mubahin la yanwi bihil isti'anah ala ta'ah. Ya, ada juga yang dia nuzulnya kepada hal yang mubah aja, nggak sampai ghaflah, mubah ya, hal-hal yang dibolehkan dalam agama inilah. La yanwi bihil isti'anatu ala ta'ah. Yang dia juga enggak, sesuatu yang mubah dia enggak dia jadikan sebagai penolong atau penopang atau pendongkrak dia menjadi ketaatan. Maka orang yang turunnya kepada hal-hal yang mubah, dan meskipun dia enggak niat itu, bahkan emang dia enggak niat dari awal untuk hal mubah ini dikerjakan untuk mendongkrak amal soleh itu, kata Ibnu Qayyim, fahadha mata raja'a ila ta'ah faqad ya'udu ila darajati. Jadi kalau dia maksudnya dia melakukan sekali turunan itu, kapan dia balik, dia akan balik ke derajat sebelumnya. Waqad la yasilu ilaiha waqad yartafi'u anha. Bisa juga dia sampai atau dia enggak sampai, atau bahkan lebih tinggi. Fa innahu qad ya'udu ala himmatin mimma kan waqad yakunu ad'afa himmatin waqad ta'udu himmatu kama kan. Karena tergantung kemauannya, nanti kemauannya atau semangatnya dia dari perbaikan dirinya dari yang turun sebelumnya, dia naik lagi, itu tergantung kepada kemauan keras dari dirinya untuk ya berubah, ya cepat naiknya dan lain sebagainya. Wa minhum man yakunu nuzuluhu ila ma'siyah. Nah ini, kalau tadi kan nuzuluhu ila mubah. Nah ini kalau nuzulnya ke maksiat. Imma saghirah au kabirah, baik itu dosa kecil atau dosa besar. Fahada yahtaju ila audihi ila darajatihi ila taubatin nasuh wa inabatin sadiqah. Beda kalau turunnya itu lagi downgrade-nya atau lagi down-nya itu seseorang. Kalau turunnya ke dalam kemaksiatan, ini harus segera diangkat dengan taubat yang nasuha dan dengan kembali kepada Allah dengan jujur. Waqtalafan nas hal ya'udu ba'da taubah ila darajati allati kana fiha. Ulama berbeda pendapat. Apakah setelah taubat dia akan kembali kepada derajat sebelumnya atau bagaimana? Binaan ala anna taubah tamhu athara dzanb. Karena taubat itu ya punya pengaruh dalam menghapus dosa. Wa taj'al wujudahu ka'adamihi, dia menjadikan wujudnya seperti tidak adanya, yaitu maksudnya dosanya dihapus. Fa ka'annahu lam yakun aw la ya'udu bina'an ala anna taubah ta'thiruha fi isqatil 'uqubah wa amma darajatul lati fatathu fa innahu la yasilu ilaiha. Jadi ada berdua pendapat. Ada yang mengatakan kalau taubat itu diyakini sebagai sesuatu yang mampu menghilangkan sebab dosa atau dampak dosa, maka taubat itu diartikan sebagai isqatul uqubah, artinya menjatuhkan hukuman, artinya hukuman nggak dianggap lagi. Wa amma darajatul latifah. Nah, sebagian mengatakan wa taqriru dzalika annahu kana musta'idan bi ishtighalih bi ta'ah fi zaman alladhi. Jadi orang yang nuzulnya itu kepada kemaksiatan kemudian dia taubat nasuha, maka dampaknya adalah ia dibantu untuk bersiap melakukan ketaatan-ketaatan setelah dia bermaksiat. Ya. Ini singkat katanya ya. Atau sebaliknya ya, atau kata Ibnu Qayyim wartifa'uhu bi jumlatin a'malihi salifah bimanzilati kasbir rajul kulla yawmin bi jumlati malihi alladhi yamlikuhu wa kullama tada'afa al-mal tada'afa ar-ribh faqad raha alayhi fi zaman al-ma'siyah
irtifa'un wa ribhun bi jumlati a'mali fa idza ista'nafa al-amal ista'nafa su'udan. Ya, intinya kalau taubat itu diyakini mampu apa namanya tadi yang di awal tadi, kalau taubat nasuha itu bisa diartikan sebagai penyemangat setelah itu untuk dia melakukan ketaatan-ketaatan yang banyak setelah itu maksudnya. Nah, beliau ada orang waqalu sebagian mengatakan wa mathalu dzalika rajulani murtaqiyani fi sulamain la nihayata lahum. Seperti orang yang menaiki anak tangga, dua anak tangga yang enggak ada ujungnya, ya kan? Wa huma sawa, mereka sama nih. Fanazala ahaduhuma ila asfal walau darajatan wahidah. Kemudian salah satu di antara dua orang ini turun meskipun satu anak tangga gitu. Tsumma sta'nafa as-su'ud fa innal ladzi lam yanzil ya'lu alaihi wala bud. Jadi ada kondisi dua orang yang kalau maksudnya beliau menganalogkan orang yang taubat itu meskipun dia dengan taubat yang nasuha dia akan tetap semangat. Meskipun nggak akan sampai juga menuju tangga yang paling tinggi maksudnya menuju Allah gitu ya. Tapi dia kan terus jalan terus gitu kan. Sama orang yang turun sekali dikit. Itu kan pasti meskipun satu anak tangga ya tetap yang lebih tinggi yang tadi stuck, yang terus pelan-pelan dan sebagainya. Wa hakama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah baina ta'ifatain hakaman hukman maqbulan qalu at-tahqiq anna minat ta'ibin man ya'udu ila arfa. Jadi beliau membedakan nih. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di antara orang-orang yang taubat tadi yang kita jelaskan itu ada yang bisa kembali kepada derajat awalnya dia sebelum dia berbuat maksiat dengan taubatnya yang nasuha maksudnya dia bisa kembali ke derajat awal. Wa minhum, dan di antara mereka man ya'udu ila mithli darajatihi. Maaf, yang tadi bisa lebih arfa min darajati, bisa lebih tinggi dari derajat sebelumnya. Ada yang kembali seperti derajat dia sebelum berbuat maksiat. Wa minhum man la yasilu ila darajati. Ada juga yang dia taubat, cuma taubatnya mungkin belum nasuh, belum sungguh-sungguh, belum nasuha. Dia nggak sampai kepada derajat sebelum dimaksud. Artinya dia di derajat yang lebih rendah. Qultu wa hadza bihasabi quwwati taubati wa kamaliyat. Syaratnya ternyata kenapa ada orang-orang seperti itu? Karena kekuatan taubatnya. Sungguh-sungguh apa enggak taubatnya? Saat dia lagi turun, degradasi, lagi down, bener gak taubatnya? Kalau nanti bener berarti bisa jadi lebih tinggi dari derajat sebelum dia berbuat maksiat. Bisa jadi seperti awal, seperti semula, atau bisa jadi gak sampai malah. Baik. Wa ma ahdathathu al-ma'siyatu lil 'abdi min adh-dhilli wal khudu' wal inabah wal hadar wal khauf min Allah wal buka' min khasyatihi. Faqad tuqawi hadhihi al-umur hatta ya'uda taqwa hadhihi al-umur hatta ya'uda ta'ib ila arfa' min. Karena kalau taubat itu atau kemaksiatan dilakukan seorang hamba, kemudian menjadikan orang itu merasa hina di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah, takut sama Allah, nangis karena ketakutnya sama Allah, maka hal-hal yang demikian mampu menguatkan taubatnya sehingga orang tadi bisa saat dia kembali ke derajat pertamanya dia bahkan bisa lebih tinggi dari derajatnya. Wa yasiru ba'da taubati khairan minhu qabla al-khati'ah. Tadi lebih baik dari sebelum dia melakukan dosa tadi. Fahada qad takunul khati'atu fi haqqihi rahmah. Bisa jadi kesalahan yang dia lakukan itu bisa jadi rahmat kasih sayang Allah bagi dia karena saat dia sadar ini salah, dia akan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh bahkan dengan menangis, nangis, merasa takut dan lain sebagainya. Fa innaha nafat an hada al-ajab wa khalasatu min thiqati bi nafsi wa amali. Karena dia dengan taubat yang sungguh-sungguh itu akan menafikan penyakit ujub dalam dirinya, menghilangkan penyakit ujub, menyelamatkan dia dari percaya dirinya dengan amalnya. Oh, ini kan amal saya dan lain sebagainya. Wadat khadda dhara'ati wa dhallan kisar ala. Intinya teman-teman ini adalah tipe orang yang dia terjatuh kemudian dia sadar kalau dia berbuat dosa kemudian kembali kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Akhirnya Allah selamatkan, bahkan Allah angkat derajatnya dari lebih tinggi dari yang sebelumnya. Beliau panjang lebar, kemudian beliau membahas tentang ini di halaman 209. Ya.
Di halaman 209 beliau mengatakan banyak sekali intinya teman-teman, kita nggak baca semuanya di sini. Singkatnya teman-teman sampai pasal baru nanti. Singkatnya teman-teman, dosa dan maksiat itu, ini coba di halaman 211 di paling bawah, paragraf paling bawah. Hadza kulluhu, maaf sebelumnya, wal maqsud anna al-'abda 211 wal maqsudu anna al-'abda qad yakunu ba'da taubati khairan mimma kana qabla al-khati'ati wa arfa' darajah. Mungkin bisa jadi seorang hamba itu setelah melakukan maksiat, karena dengan taubatnya yang sungguh-sungguh, menangis, menyesali dosa, itu bagian dari rahmat Allah. Dia bisa gara-gara maksiat sedikit, turun dikit, terus tapi melesat jauh karena jujurnya dia dengan Allah, derajatnya lebih tinggi. Wa qad tud'iful khati'atu himmatahu wa tuhinu azmahu wa tumridu qalbahu. Tapi sebaliknya, kesalahan itu bisa melemahkan semangatnya, ya, bikin hatinya sakit dalam artian banyak penyakit hati. Fala yaqwa dawa'u taubati ala i'adati ila sihhatil ula fala ya'udu ila darajati wa qad yazulu al-maradu bihaitsu ta'udu as-sihhatu kama kanat wa ya'udu ila mithli 'amalihi fa ya'udu ila darajati wa hadha kulluhu. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan idza kana nuzulu ila ma'siyah fa in kana nuzuluhu ila amrin yaqdahu fi asli imani mithl asyukuk wal raib wal nifaq fadzaka nuzulun la yurja. Jadi gini, bedakan antara seorang nih merasa dirinya lagi melemah itu gara-gara maksiat, beda sama kalau orang lagi ngedown, lagi degradasi tentang aslul imannya. Hati-hati. Contoh lagi udah meragukan Quran, itu kan bukan maksiat, itu jatuhnya keimanannya goyang. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau yang berpengaruh kepada asal imannya, maka la yurja li sahibihi su'udun illa bitajdid islami min ras. Ya Allah. Kalau orang udah mulai ada keraguan tentang Al-Quran, tentang Rasulnya, tentang Allah, itu la yurja. Naik derajatnya nggak diharapkan kecuali dengan memperbaharui Islamnya dari awal. Masya Allah. Berarti maksiat itu selagi, jadi kan tentang maksiat itu kan kita melakukan kesalahan yang kita tahu ini dosa, atau kita tidak meremehkan gitu. Beda sama misalkan dia tahu ini berdosa tapi dia nggak menganggap ini dosa, atau nggak menganggap ini wajib, ini haram, ini halal, itu beda hal. Maka itu ada keraguan di dalam jiwanya, ya ada, ya gitulah. Yang begini kata Ibnu Qayyim susah untuk bisa naik kecuali dengan memperbarui keimanannya. Tapi mungkin itu saja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Intinya dari pembahasan yang panjang ini tadi beberapa saya lewati karena pembahasannya seputar tentang taubat yang sungguh-sungguh bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Sebab kesalahan satu kemudian dia turun. Saat dia tahu bahwa seorang hamba tahu bahwa ini kesalahan, kemudian mengakui kesalahannya di hadapan Allah, tunduk, patuh, nangis, itu malah bisa mengembalikan dia ke derajat sebelumnya, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.